Dit, Assalamualaikum. salam Mas warahmatullah. Bam. Sehat, Dit? Alhamdulillah Mas Bam sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini eh Ya. Islam IG-nya apa ya? Aku mau invite tapi kok nggak muncul IG-nya ya? Islam. Islam Ah, IG-nya sebentar ya Mas. Soalnya gimana? Islam ada akunnya nggak? Ada tuh. Apa? Sama Al-Jaidi. Udah masuk? Udah daftar gitu. Oh. Islam Al-Jaidi Mas Bams. Nanti dia lagi masuk ke kita. Nanti mungkin ada request ah. dari situ Mas. Nah. Oh, sebentar. Oh, Assalamualaikum itu dok. dokter Islam ada. Waalaikumsalam. Selamat malam dok. Selamat Ya, selamat malam, malam. dokter Islam. Gimana kabarnya dok? Sehat-sehat dok? Alhamdulillah. 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 Ya dok, jadi kita balik lagi nih dok. Jadi ini sebenarnya buat saya mau ngucapin buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih udah gabung di join IG Live Perki hari ini. Ini adalah segmen Heart to Heart. Jadi ini udah rutin kita lakukan. Jadi terima kasih buat teman-teman sobat Perki. Kita balik lagi dalam segmen Heart to Heart, bincang sore Perki. Nah, ini udah kehadiran 2 bintang tamu nih. Ini guru-guru saya nih yang sangat spesial. Lalu sebenarnya saya mau nyampaikan bahwa ternyata memang pandemi COVID yang sedang terjadi ini 1 tahun terakhir membuat perubahan besar dalam semua bidang. Lalu upaya-upaya pencegahan tertentu harus kita patuhi agar dapat menekan angka infeksi yang kian bertambah. Apalagi makin di sini ada muncul varian baru dari virus ini yang berkembang, yang membuat kita semakin kewalahan. Sebagai salah satu terobosan dalam upaya penekanan laju infeksi yang menjadi topik hangat akhir-akhir ini, salah satunya adalah pro kontra vaksin yang membuat masyarakat yang sudah lelah semakin bingung dengan banyaknya informasi. Untuk itu, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia pada hari ini akan membahas vaksin COVID-19 pada pasien jantung dengan guru-guru kami yang sangat ahli. Malam hari ini sudah hadir nih Dr. Bambang Widiantara, spesialis jantung konsultan PhD. Nah, beliau ini merupakan Satgas Vaksinasi COVID-19 Perki dan bertugas di Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Dan bintang tamu kita yang kedua ini udah hadir Dr. Aditya Sembiring, spesialis jantung konsultan. Ini adalah duta vaksin Pokja Pediatri Kardiologi Perki dan saat ini juga bertugas di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Ya dok, udah siap ya dok ya ini Ya. sebenarnya topik ini topik yang dinanti-nanti nih dok. Jadi dari kemarin tuh udah banyak sobat-sobat Perki yang udah ngirimin pertanyaan sebenarnya dok, karena mereka bingung harus vaksin atau enggak gitu. Dan yang kedua,
banyak juga yang dengan orang tuanya punya komorbid, punya penyakit jantung, dan mereka bingung dok, untuk kalaupun vaksin yang mana, dan gimana mereka untuk minum obat rutinnya, itu juga menjadi pertanyaan yang salah satu yang paling banyak ditanyakan dok. Lalu dok, boleh mulai saya buka ya dok pertanyaannya dok? Ya, Silakan, boleh. Dr. Islam. Silakan. Ini pertanyaan pertama dok dari teman-teman Sobat Perki. Sebenarnya dokter, apa sih sebenarnya tujuan dari vaksin COVID-19 itu sendiri dok? Dibicarakan di media-media bahwa agar kita dapat mencapai herd immunity. Lalu pertanyaannya, apakah kita dapat mencapai herd immunity tanpa divaksin dok? Mungkin dari dokter Bambang dulu ya dok? Silakan. Boleh. Iya, terima kasih Dr. Islam, Dr. Adit. Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Juga sobat-sobat Perki dimanapun Alhamdulillah. berada. Jadi memang vaksin ini masih banyak yang teman-teman masyarakat yang mungkin belum terlalu paham dan masih banyak pertanyaan seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Islam. Menyambung pertanyaannya tadi, jadi dalam pandemi ini yang harus kita lakukan ada dua hal yang utama. Yang pertama adalah memutus rantai penularan. Ini bagian yang paling penting. Gimana kita bisa memutus rantai penularan? Yaitu dengan melaksanakan protokol kesehatan. Tetap diam di rumah, kalau harus terpaksa keluar rumah, maka jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, hindari kerumunan, ya. Semua 5 dan 6M itulah harus kita selalu lakukan. Nah, itu saja ternyata tidak cukup. Kenapa? Karena virus terutama yang varian baru ini penularannya luar biasa nih Dokter Adit, Dokter Islam, dan Sobat Pergi semua. Ya, kalau virus yang pertama kali muncul dulu, istilahnya ketika satu orang terpapar, dia akan menularkan paling tidak ke 2 orang lainnya. Tapi varian-varian yang baru ini, terutama varian Delta yang lagi banyak-banyaknya di Indonesia ini dia kalau satu orang terkena, dia bisa menularkannya ke kelipatan 8 orang. Jadi luar biasa lebih cepat penularannya. Sehingga apa? Selain dengan protokol kesehatan tadi untuk memutus rantai penularannya, kita sangat perlu untuk sebanyak mungkin masyarakat Indonesia untuk mendapatkan vaksinasi. Kalau tadi Dokter Islam nyebut-nyebut soal apa, Dokter Islam? Herd immunity ya? Iya dok. Jadi herd immunity itu bisa dicapai dengan 2. Yang pertama, kalau masyarakat Indonesia sudah kena semua, 70%, maka nanti yang lain akan ikut dalam tanda kutip terlindungi, karena yang sudah kena akan terbentuk antibodi terhadap virus tersebut. Tapi kalau menunggu itu, betapa banyak korban yang akan berjatuhan nanti, gitu ya. Jadi makanya salah satu upayanya adalah dengan memberikan vaksinasi supaya kekebalan tubuhnya dirangsang untuk bisa keluar, agar mengurangi resiko untuk tertular, ataupun kalau misalnya tetap tertular, maka gejalanya tidak sampai berat. Itu sebetulnya konsepnya Dokter Islam. Mungkin Dokter Adit mau nambahin, silakan loh dok. Ya, terima kasih Dokter Bambang. Pada para hadirin sekalian, ya saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Dokter Bambang barusan. Jadi tujuan dari vaksinasi ini memutus rantai penyebaran COVID-19 ya. Jadi seperti yang Dokter Bambang katakan, kalau kita tunggu herd immunity, bakal banyak banget saudara-saudara kita, teman-teman kita yang bisa jadi korban. Dan itu yang kita nggak inginkan. Jadi kita harapkan bagi hadirin yang menghadiri acara ini mengetahui pentingnya imunisasi. Maka dari itu mari kita belajar bersama-sama pada malam hari ini. Ya, demikian Dokter Islam, silakan. Dok, terima kasih dokter atas penjelasannya dok. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dok. Ini juga dok, banyak sekali berita yang membuat masyarakat itu tidak mau untuk divaksin. Salah satunya adalah setelah divaksin mereka menjadi positif COVID dok. Nah, apakah memungkinkan dok orang-orang yang setelah divaksin malah jadi positif COVID-19 dok? Mungkin dari Dokter Adit dok, silakan dok. Terima kasih Dokter Islam. Jadi kalau kita bicara
infeksi itu kan ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang terinfeksi ya. Salah satunya pertama kumannya sendiri. Kumannya harus masuk ke dalam tubuh dalam jumlah banyak dan dia memang mempunyai potensi untuk menginfeksi. Yang kedua, defense daripada host tubuh si yang terkena infeksi ini. Sementara itu, vaksinasi itu sendiri apa? Vaksin ini ada beberapa mekanismenya. Terutama pada vaksin COVID-19 kita bagi menjadi 3 jenis. Ada vaksin yang jenisnya itu kuman COVID yang inactivated. Ada juga jenis kuman yang pakai vektor, jadi pakai kuman jenis lain yang tidak berbahaya bagi tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap si COVID-19 ini. Dan yang paling terkini itu tipe yang RNA, jadi mRNA ini langsung blueprintnya, jadi disuntik blueprint supaya tubuh langsung membuat kekebalan terhadap virus COVID-19 ini. Dan dari tiga-tiga ini tidak ada satupun yang bisa menyebabkan infeksi. Jadi saya harus katakan bahwa vaksinasi COVID-19 tidak dapat menyebabkan infeksi COVID-19 itu sendiri. Karena tidak memenuhi persyaratan tadi. Kumannya inaktif kalau yang pakai inactivated virus ya. Terus pakai yang vektor juga kuman yang dipakai itu adenovirus itu safe, nggak yang bisa menyebabkan infeksi. Dan mRNA hanya blueprint aja yang diberikan. Jadi seperti itu. Jadi saya harus bantah bahwa vaksinasi COVID-19 tidak akan menyebabkan infeksi COVID itu sendiri. Ya mungkin ada yang bisa ditambahkan, Dokter Bambang, silakan. Ya, saya kira Dr. Adit tadi udah nyampein lengkap ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya agar teman-teman Sobat Perki semua paham adalah bahwa vaksinasi COVID itu tidak akan menyebabkan seseorang menjadi sakit terinfeksi COVID gitu ya. Nah, tapi betul bahwa pada kenyataannya kok ada orang-orang yang sudah vaksinasi, bahkan sudah ada yang 2 kali ya Dokter Adit ya, tapi kemudian tetap bisa terinfeksi juga. Nah, jadi memang yang harus diperhatikan adalah ketika kita mendapatkan vaksin dosis yang pertama maupun dosis yang kedua, itu kita tetap harus menjaga supaya daya tahan tubuh kita itu dalam kondisi yang paling baik dan paling optimal. Jadi jangan habis vaksin yang pertama atau habis vaksin yang kedua terus keluyuran, nggak pakai masker, terus tetap kontak dengan orang lain yang mungkin OTG, ya tentu saja dengan mudah bisa tertular gitu ya. Karena tadi prinsipnya walaupun vaksin itu mengurangi resiko kita tertular, tapi tidak bisa mencegah 100%. Namun bagi yang sudah divaksin dan akhirnya tertular, maka kemungkinan untuk gejalanya menjadi berat itu yang bisa ditekan gitu ya. Tapi lagi-lagi memang tidak bisa 100%. Betul, mungkin teman-teman ada membaca berita bahwa ada yang sudah vaksin 2 kali, kemudian tetap kena dan kemudian gejalanya berat dan sampai juga meninggal. Tentu itu ada, tapi secara proporsi masih jauh lebih banyak yang bisa kita cegah dan masih lebih banyak yang bisa kita cegah bergejala berat kalaupun tertular. Itu kira-kira Dokter Islam. Oke, terima kasih dokter. Buat teman-teman Sobat Perki, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah bergabung di acara Heart to Heart Perki IG Live malam ini. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan teman-teman bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar. Berikutnya dok, lalu banyak juga nih dok yang bertanya dok pertama. Jadi banyak yang termakan berita dengan pro kontra vaksin karena kehadiran vaksin yang dinilai sangat cepat dok. Jadi mereka sudah launching efektivitasnya, lalu menurut dokter ini pandangan dokter bagaimana? Apakah hal itu wajar dok? Yang kedua, banyak juga yang menanyakan dok, mereka jadi timbul gejala setelah divaksin, ada keluhan demam, ada yang sampai lemas, tekanan darahnya jadi rendah. Nah sebenarnya dok, apakah itu hal yang wajar? Mungkin kita bisa kasih pencerahan nih dok buat teman-teman. Jadi teman-teman Sobat Perki sebenarnya nggak perlu khawatir gitu tentang vaksinasi ini sendiri dok. Silakan. Mungkin dari Dokter Bambang dok. Oke, terima kasih Dokter Islam. Jadi yang harus diperhatikan memang untuk Sobat-Sobat Perki, ketika ingin menjalani vaksinasi baik dosis pertama dan dosis kedua,
memang harus dipastikan bahwa kita dalam kondisi sehat. Jadi jangan sampai kalau kita sedang tidak fit, kita sedang demam, kita sedang flu berat, atau yang mungkin ada gejala menahun seperti lagi ada asmanya sering kambuh dan lain-lain, tentu jangan dipaksakan untuk menjalani vaksinasi. Karena syarat pertama untuk bisa menjalani vaksinasi adalah kita harus dalam kondisi yang fit ya, dalam kondisi yang sehat. Nah, bahwa setelah vaksinasi akan muncul reaksi yang berbeda-beda tiap orang, itu sangat wajar. Jadi seperti misalnya pada vaksin yang namanya dari AstraZeneca, itu cenderung untuk membuat ada keluhan pada sebagian orang, menyebabkan rasa meriang atau demam 1-2 hari pertama setelah vaksin. Itu nggak usah khawatir. Jadi itu adalah reaksi tubuh kita yang normal, yang wajar terhadap zat aditif atau zat pembawa dari vaksin tersebut yang memang berbeda-beda. Jadi pasti ada respon tubuh kita terhadap benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Jadi selama tidak ada keluhan yang berat, keluhan-keluhan meriang, nyeri-nyeri otot, dan sebagainya, ya asal dalam batas yang ringan, itu masih oke, nggak usah khawatir. Ya. Nah, yang harus dikhawatirkan adalah kalau ada gejala yang berat. Dan itu memang ada pada beberapa jenis vaksin tertentu, walaupun kemungkinannya juga sangat-sangat jarang. Ya. Jadi hitungannya itu bukan 1/100 atau 1/1000, tapi hitungannya seperti mungkin teman-teman pernah dengar untuk vaksin, misalnya vaksin AstraZeneca gitu ya, ada kejadian yang tidak diinginkan yang dicurigai berkaitan dengan vaksin itu bukan 1/100 atau 1/1000, tapi 3/1 juta yang divaksin. Jadi kecil sekali, jarang sekali kejadiannya. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih banyak tentang bagaimana kalau seseorang, Sobat Perki misalnya, atau orang tuanya atau saudaranya ada yang sakit jantung, Dokter Islam, ya. Nanti apakah yang sudah ada sakit jantung tetap boleh divaksin apa enggak? Nah, tadi saya sempat lihat juga ada yang nanya di komen, kalau misalnya sakit jantung, apa perlu dihentikan obatnya apa enggak, kayak gitu ya, nanti bisa kita diskusikan. Baik dok, terima kasih dokter. Lalu dok, saya senang sekali nih dok, dari tadi kita bisa lihat di kolom komentar itu dok, sobat-sobat Perki ternyata banyak yang sudah divaksin dok. Nah, mungkin buat teman-teman sobat Perki yang lain, silakan kalau teman-teman mau sharing, kalau sudah divaksin, ada ngerasain keluhan apa, bisa chat di kolom komentar supaya menyebarkan aura positif buat teman-teman lain yang nonton yang belum divaksin, jadi makin yakin untuk langsung divaksin. Silakan teman-teman sobat Perki. Lalu dok, kita masuk nih dok ke pertanyaan inti dok. Lalu bagaimana vaksinasi dengan pasien-pasien dengan penyakit jantung dok? Sebenarnya apakah ada spektrum tertentu pasien jantung apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan vaksinasi? Silakan Dokter Adit. Baik, Dokter Islam. Sebenarnya mungkin Dokter Bambang yang harusnya bisa menjawab ini pertama. Nanti dilengkapin ya Dokter Bambang kalau ada yang kurang lengkap ya. Ya, Mas Adit. Ya, jadi kita dari Perki sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa pasien dengan penyakit jantung itu tetap diperbolehkan untuk dilakukan vaksinasi COVID-19 selama kondisi pasiennya stabil. Ya, stabil dalam artian tergantung penyakitnya ya. Ya, kalau misalnya pasiennya dengan penyakit jantung koroner, dia stabilnya itu secara hemodinamik dia stabil, tidak ada keluhan, nyeri dada. Kalau dia gagal jantung misalnya CHF, EF rendah, dia tidak sedang dalam keadaan dekompensasi akut, ya, tidak sedang sesak nafas terus divaksin, ya bisa berbahaya ya. Jadi kita harus pastikan dulu bahwa pasien dengan penyakit jantung tersebut stabil, baru bisa kita vaksinasi. Dan saat ini belum ada spektrum khusus yang menjadi kontraindikasi pada penyakit jantung itu sendiri. Itu setahu saya. Tapi mungkin bisa dilengkapi oleh Dokter Bambang ya, silakan dok. Ya, silakan dok. Dokter Adit. Ya, jadi
Betul seperti yang disampaikan Dr. Adit. Jadi kata kuncinya lagi-lagi meskipun ada penyakit jantung, maka selama kondisinya stabil, tidak lagi dalam kondisi yang sesak atau masih sering sakit dada atau tidak kuat berjalan dan lain-lain, maka tetap bisa direkomendasikan untuk menjalani vaksinasi. Kalau kita di Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia merekomendasikan kondisi stabil ini minimal 3 bulan ya Dokter Islam ya. Jadi 3 bulan terakhir itu penderita sudah tidak lagi mengalami sesak berulang. Kan ada pasien-pasien, misalnya pasien-pasien dengan payah jantung yang kalau beraktivitas sedikit mudah lelah, masih gampang sesak, mandi aja sudah ngos-ngosan, makan sudah ngos-ngosan. Nah tentu ya yang masih kondisinya seperti itu disarankan untuk menjalani pengobatan rutin dulu dengan dokter spesialis jantungnya sampai kondisinya betul-betul stabil. Atau pasien-pasien yang baru saja menjalani perawatan karena kena serangan jantung koroner misalnya, itu tentu nanti disarankan untuk kontrol terlebih dahulu ke dokter jantungnya. Nanti setelah dinilai 3 bulan stabil, nggak pernah lagi sakit-sakit dada, sudah konsumsi obat rutin, baru kemudian aman untuk menjalani vaksinasi. Jadi prinsipnya justru yang ada penyakit jantung ini kita sangat rekomendasikan untuk divaksin. Jangan takut, justru kita ingin melindungi. Karena kalau orang sakit jantung kena COVID, maka gejalanya bisa lebih berat dari yang tidak ada sakit jantung. Jadi justru sedapat mungkin ketika sudah stabil harus vaksinasi untuk mencegah jangan sampai kalaupun terpapar jangan sampai gejalanya menjadi berat. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Oke. Terima kasih dokter. Buat teman-teman Sobat Perki, justru nggak usah khawatir. Selama penyakit jantungnya dalam kondisi yang stabil, justru direkomendasikan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Jantung untuk melakukan vaksinasi. Jadi mungkin buat teman-teman di sini pasti punya keluarganya dok, ada ayah, ibu, atau kakek nenek, silakan. Jadi mungkin teman-teman bisa konsultasikan dengan dokter jantung masing-masing untuk rencana vaksinasinya. Lalu dok, yang berikutnya juga banyak teman-teman Sobat Perki tanya, apakah ada hubungannya dok? Kan banyak penyakit jantung itu disertai dengan komorbid dok. Salah satunya yang paling sering diabetes mellitus dok. Apakah boleh dilakukan vaksinasi? Dan yang kedua dok, banyak juga yang menanyakan biasanya pasien-pasien penyakit jantung juga mengkonsumsi obat rutin dok, yang relatif mereka harus rajin untuk minum setiap hari. Apakah konsumsi obat itu harus ditunda dok? Atau memang sebenarnya nggak masalah, boleh diteruskan saja dengan sambil melakukan vaksinasi? Silakan. Mungkin dari Dokter Bambang dulu dok. Oke. Ya, ini belakangan banyak sekali berita hoax ya, yang menyesatkan untuk pasien-pasien jantung. Ada yang bilang bahwa obat pengencer darah seperti clopidogrel kalau mau vaksin harus di stop dulu, obat-obat jantung jangan diminum dulu karena berlawanan dengan vaksinnya. Itu berita yang sangat disayangkan dan menyesatkan sekali itu dokter Islam. Dan sudah ada beberapa pasien saya yang termakan isu itu sehingga akhirnya malah sebelum vaksin karena sudah stop obatnya selama 1 atau 2 minggu malah jadi kondisinya jadi tidak stabil. Jadi untuk Sobat Perki sekalian, kalau untuk penderita penyakit jantung yang sudah mengkonsumsi obat rutin dari dokternya yang merawat, maka harus dilanjutkan. Jangan ada obat yang di stop karena mau vaksinasi COVID. Jadi obat-obat jantung tetap aman untuk dilanjutkan dan tidak boleh dihentikan sebelum ataupun sesudah vaksinasi. Nggak usah khawatir, obat-obatnya nggak akan berantem sama vaksinnya. Jadi aman dan justru memang harus dilanjutkan. Oke. Terima kasih dok. Mungkin apa ada dari Dokter Adit mau menambahkan dok? Iya, selain terhadap vaksinnya sendiri, ya Mas Bams ada beberapa isu juga yang awal-awal tuh ingat nggak Mas Bams waktu masalah ACE inhibitor ya. Waktu itu lagi heboh katanya ACE inhibitor di stop dulu obat darah tinggi, tapi ternyata sudah dibuktikan bahwa safe, very safe,
Dan memang dianjurkan untuk tetap mengontrol obat-obat tekanan darah ya dengan obat-obat ACE inhibitor, meski pasiennya nggak usah takut bakal mudah kena COVID gitu istilahnya. Jadi tetap dianjurkan untuk mengontrol tekanan darah dengan ACE inhibitor. Ya seperti itu aja Dokter Islam. Baik dok, terima kasih. Dokter, ini dari tim kita dok udah mengumpulkan pertanyaan. Ternyata banyak sekali yang antusias dok, ini sudah banyak banget. Mungkin saya pilih beberapa dulu dok. Pertama dari teman Sobat Perki, Dokter Adit dan Dokter Bambang, izin saya mau bertanya, apakah ada pilihan vaksin khusus dok mengenai AstraZeneca atau Sinovac yang lebih baik untuk pada pasien-pasien dengan penyakit jantung dok? Silakan mungkin Dokter Bambang dok. Oke, jadi pada prinsipnya yang penderita penyakit jantung itu boleh mendapatkan vaksin yang mana saja. Yang sudah beredar di kita kan so far Sinovac dan AstraZeneca ya. Kedua-duanya tidak ada kontraindikasi atau tidak ada spesifik yang tidak boleh penyakit jantung tertentu mendapatkan salah satu di antara keduanya. Jadi silakan kalau misalnya yang di tempat vaksinasi tersebut menyediakan Sinovac, silakan bisa dijalani. Kalau yang tersedia adalah AstraZeneca juga silakan bisa dijalani. Jadi untuk penyakit jantung tidak perlu memilih istilahnya gitu ya, tidak perlu memilih vaksin mana. Semua vaksin yang beredar di Indonesia insya Allah sudah dalam kajian yang sangat dalam dari guru-guru kita di Badan POM, sehingga kalau tidak aman maka tidak akan pernah mendapat izin untuk diberikan dan digunakan untuk masyarakat awam. Jadi nggak usah khawatir, Sobat Perki ya, vaksin yang mana saja boleh untuk penyakit jantung. Baik dok. Lalu mungkin ini ada lagi dok pertanyaan dari Sobat Perki. Dokter, saya ingin bertanya, sekarang ini bermunculan berita hadirnya varian baru pada COVID-19 ini sendiri dok. Dan saya sudah divaksin dok pada saat awal-awal. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah dengan munculnya varian baru ini, kami, orang-orang yang telah divaksin, memerlukan vaksinasi kembali dok? Silakan. Mungkin pertanyaannya bagus sekali nih dok dari teman kita Sobat Pergi. Mungkin dari Dokter Adit dok, silakan dok. Oke, terima kasih Dokter Islam. Tapi sebelumnya saya boleh menambahkan untuk pertanyaan yang sebelumnya boleh ya, yang mengenai jenis. Boleh dok, silakan dok. Iya dok, boleh dok. Oke, jadi untuk betul Dokter Bambang katakan tidak dibedakan antara dua jenis itu, baik Sinovac ataupun AstraZeneca. Tapi untuk anak umur 12 sampai 17 tahun, saat ini rekomendasi yang keluar itu baru untuk yang Sinovac. Jadi bukan AstraZeneca, jadi masih Sinovac, dan nanti kalau misalnya sudah masuk ke Indonesia, Pfizer nanti bisa juga. Jadi baru dua rekomendasi yang direkomendasikan baik di Indonesia ataupun di luar negeri juga ya. Jadi hanya Sinovac kalau saat ini untuk anak 12 sampai 18 tahun, 17 tahun. Terus untuk pertanyaannya tadi mengenai apa dok? Maaf sebelumnya. Ini dok, jadi Sobat Perki kita sudah divaksin dok. Lalu bermunculan berita-berita munculnya varian baru dokter. Oke. Ya dari beberapa studi, kan varian yang paling terakhir varian Delta ya, yang paling Dokter Bambang tadi sudah katakan penyebarannya sangat cepat sekali. Tapi beberapa studi sudah membuktikan bahwa vaksinasi yang saat ini tersedia itu cukup efektif untuk melawan varian Delta. Tapi memang harus nggak cukup dengan vaksin saja seperti yang sudah dikatakan, karena kita ada efikasi ya. Efikasi itu nggak 100%. Jadi walaupun udah vaksin kita nggak kebal 100%. Jadi tetap harus melaksanakan prokes 5M. Jika Anda ingin menghindari varian Delta ini, selain vaksinasi Anda harus prokes. Kalau Anda hanya prokes saja, harus vaksinasi. Jadi itu nggak bisa dilepaskan satu sama lain, dua sejoli, prokes dengan vaksinasi. Demikian Dokter Islam. Oke. Terima kasih informasi tambahannya Dokter Adit. Saya kira tadi penting sekali. Ternyata kalau pada anak direkomendasikan saat ini masih Sinovac buat teman-teman Sobat Perki. Lalu pertanyaan yang berikutnya dok,
dokter, bagaimana peran vaksinasi pada pasien-pasien dengan hipertensi, dok? Kebetulan saya sudah vaksin, namun orang tua saya belum divaksin, namun orang tua saya memiliki komorbid tekanan darah tinggi, dok. Bagaimana dokter, apakah aman diberikan, dok, pada pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi, dok? Silakan, dokter Bambang. Coba saya jawab ya. Ya, jadi untuk Sobat Perki yang mungkin orang tuanya atau keluarganya ada tekanan darah tinggi, yang perlu diperhatikan, yang penting adalah tekanan darah tingginya ini dikontrol dengan baik, dikendalikan dengan baik dengan konsumsi obat, ya. Jadi selama sebetulnya target pengendalian tekanan darah yang paling ideal itu adalah tekanan darah kan ada dua ya, dokter Islam ya. Ini untuk Sobat Perki, tekanan darah yang atas itu secara medis dibilang tekanan darah sistolik, dan tekanan darah yang bawah atau diastolik. Jadi idealnya yang disebut terkendali itu kalau tekanan darah yang atas itu kurang dari 140 dan tekanan darah yang bawah itu kurang dari 90. Nah, itu yang paling ideal, target pengendalian tekanan darah. Nah, namun kalau kita pakai target ini untuk bisa diizinkan untuk vaksinasi, dokter Islam, ini akan banyak sekali yang sudah sampai ke tempat vaksinasi terus disuruh pulang lagi pasti. Karena apa? Banyak sekali, dan ini respon normal ya dari tubuh kita ya, baik orang yang hipertensi maupun yang sehat. Kalau datang ke klinik, ketemu dokter, apalagi mau divaksin, takut, cemas, ketar-ketir gitu ya, itu tensinya udah naik duluan. Gitu. Jadi makanya akhirnya disepakati sama Perki, sama Kementerian Kesehatan bahwa batas atas kurang dari 180 dan batas bawah kurang dari 100 itu masih diizinkan untuk tetap menjalani vaksinasi. Jadi gimana kalau udah datang terus tahu-tahu, waduh karena cemas diukur tensinya 200/100. Nah biasanya di tempat vaksinasi itu nakesnya sudah paham, jadi Bapak Ibu silahkan istirahat dulu, duduk dulu sebentar, relax dulu, santai dulu, nanti 10-15 menit lagi coba kita tensi lagi ya. Nah itu biasanya setelah lebih relax, 10-15 menit lagi di tensinya sudah turun di bawah 180, jadi bisa silahkan divaksin. Gitu kira-kira, jadi nggak perlu khawatir yang ada tekanan darah tinggi pun tetap dapat menjalani vaksinasi. Yang penting tadi obat tetap diminum dan jangan sekali-sekali dihentikan. Mungkin dokter Adit mau nambahin, silakan. Nggak ada dok, setuju 100%. Ya dok, jadi memang banyak juga dok yang chat di kolom komentar. Jadi mereka beranggapan bahwa saat mau vaksinasi itu kan kayak tadi dokter bilang, dilakukan pengukuran tekanan darah dok. Gitu. Jadi banyak yang memang orang darah tinggi nggak boleh. Jadi mereka beranggapan bahwa ya orang yang darah tinggi nggak boleh. Ternyata nggak seperti itu. Terima kasih sekali buat dokter Bambang dan dokter Adit. Tadi mungkin teman-teman Sobat Perki sekarang udah lebih tahu dan nggak usah khawatir. Jadi selama teman-teman dalam kondisi yang terkontrol, itu nggak perlu khawatir. Tetap direkomendasikan dilakukan vaksinasi ya dok ya. Ini lalu dok, dokter Adit, ini kita harus bangga. Ini murid kita yang satu ini luar biasa, followersnya kayaknya 20 juta ini, dokter Islam ini. Dari tadi saya lihat di komen semua fansnya dokter Islam ini. Followersnya 20 juta nih, ngalahin Atta Halilintar. Ini dari tadi banyak yang komen dokter Bambang nih dok sama dokter Adit. Minta langsung dihadirkan lagi dok jadi narasumber dok. Lalu dok, pada pasien penyakit jantung dengan autoimun, lalu dengan penyakit jantung rematik, itu bagaimana dok? Apakah tetap boleh dilakukan vaksinasi dok? Mungkin dari dokter Adit dok bisa memberikan pencerahan dok. Baik, kita sebagai dokter jantung tentu concern kita pertama penyakit jantung rematik ya. Dan stance kita tetap dari awal kita udah katakan tidak ada subset penyakit jantung apapun yang kontraindikasi absolut terhadap vaksinasi COVID-19. Jadi meski pasien dengan penyakit jantung rematik yang akhirnya kena kelainan katup ya, jadi bocor katupnya atau sempit katupnya. Nah itu kita harus lihat 3 bulan, selama dia stabil selama 3 bulan, tidak ada keluhan yang berarti misalnya dia awalnya cepet capek, jalan
mandi aja capek, tapi dengan pengobatan dia akhirnya bisa aktivitas sehari-hari masih bisa walaupun masih bocor gitu ya, tetap bisa vaksinasi. Jadi syaratnya mutlak harus stabil dalam 3 bulan seperti yang sudah dikatakan Dokter Bambang Widiantoro tadi. Nah, untuk autoimun sendiri beberapa rekomendasi dari sejawat kita ya, dari penyakit dalam atau IDAI dari bagian anak itu masih membolehkan selama sama kayak kita. Jadi terkontrol autoimunnya. Jangan lagi flaring, lagi berat-beratnya autoimun divaksinasi. Nah, itu bisa berbahaya. Jadi tetap bagi teman-teman di sini yang ada saudara atau dirinya memiliki penyakit autoimun, selama Anda terkontrol dengan obat-obatan, itu it's fine untuk divaksinasi. Tapi tetap harus dengan rekomendasi dari dokter Anda masing-masing. Ya, seperti itu, Dokter Islam. Mungkin ada tambahan dari Dokter Bambang, silakan dok. Saya kira sudah lengkap yang disampaikan Dokter Adit ya. Baik dok, terima kasih. Lalu dok, ini salah satu juga pertanyaan yang Sobat Perki paling banyak tanya nih dok. Mungkin kita perlu pencerahan nih. Mungkin silakan nanti dari Dokter Bambang. Dok, salah satu vaksin, varian dari vaksin itu sendiri, jenis vaksin, dapat menyebabkan pengentalan darah dok. Lalu apakah aman digunakan pada pasien jantung yang kita tahu memang biasanya rutin mengkonsumsi pengencer darah dok, seperti dibahas sebelumnya tadi dok. Oke, jadi memang di antara dua vaksin yang sudah beredar, yang banyak dibahas di media massa dan media sosial mungkin terkait vaksin AstraZeneca ya, Dr. Islam dan Dr. Adit ya. Jadi memang di luar ada dilaporkan bahwa ada, kita menyebutnya kalau di medis namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi ada efek yang tidak kita harapkan yang bisa membuat seseorang mengalami yang tadi Dokter Islam sampaikan seperti ada pembekuan darah ya. Nah, ini yang seperti tadi saya sempat sampaikan kasusnya sangat jarang. Jadi hitungannya 3 kasus dari 1 juta dosis vaksin yang disuntikkan untuk AstraZeneca. Jadi 3 dari 1 juta vaksin yang disuntikkan. Jadi sangat jarang, tapi memang ada. Kita tidak bisa menekan efek vaksin itu menjadi 0. Karena kita prinsipnya kan memang memasukkan benda asing ya ke dalam tubuh kita. Sama seperti Sobat Perki minum obat, ada sebagian yang mungkin alergi sama obat tertentu karena memang respon tubuhnya seperti itu. Tapi sebagian besar tidak, kan itu tidak membuat jadi semua orang tidak boleh minum obat gitu kan. Sama juga, vaksin juga seperti itu. Nah, kenapa kok vaksin jenis AstraZeneca ini bisa menyebabkan pembekuan darah? Teorinya cukup banyak, tapi memang belum ada yang terbukti sampai saat ini. Nah, kembali ke pertanyaannya Dr. Islam, kalau seseorang dengan penyakit jantung, katakanlah penyakit jantung koroner yang rutin minum obat pengencer darah gitu ya, malah bagus. Jadi obat pengencer darahnya tetap rutin diteruskan, jangan sampai di stop. Justru walaupun belum ada studinya, tapi secara logika kalau memang kita minum obat pengencer darah, mestinya malah terlindungi dari kemungkinan terjadinya efek pembekuan darah dari vaksin tertentu. Itu mungkin Dr. Islam. Terima kasih dok. Mungkin Dr. Adit apa ada mau menambahkan dok? Udah setuju saya dengan Dr. Bambang, udah lengkap saya kira. Lalu dok, ini teman Sobat Perki ada yang kita pilih pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar lagi dok. Selamat malam, saya ingin bertanya kepada Dr. Adit. Tadi Dr. Adit sudah menjelaskan bahwa anak juga sudah mulai direkomendasikan dengan pemberian vaksinnya, dok. Saya ingin bertanya lagi, dok, bagaimana tadi anak-anak dengan penyakit jantung, pada anak saya mengalami penyakit jantung bocor, dok. Itu apakah boleh diberikan, dok? Apakah ada pengecualian pemberian vaksin pada anak, dok? Baik, terima kasih Dr. Islam. Jadi
developing vaksin awalnya itu dimulai pada usia 18 tahun ke atas ya. Nah, ini rekomendasi pada anak ini baru 1 bulan terakhir nih, baru keluar studi-studinya. Dan rekomendasi saat ini masih kita rekomendasikan pada anak remaja yang mobilitas tinggi. Jadi yang contohnya usia 12 tahun sampai usia 17 tahun. Jadi anak-anak yang kita rekomendasikan vaksin masih terbatas ya pada subset tersebut dengan alasan bahwa anak umur segitu dapat tertular dan dapat menularkan. Memang kalau dari segi derajat keberatannya itu memang beberapa literatur menyebutkan bahwa pada anak-anak itu jarang yang bisa sampai berakibat fatal atau kondisinya berat sekali seperti pada pasien-pasien dewasa yang terkena COVID gitu ya. Tapi tetap dapat menularkan. Nah ini yang kita mau putus karena mereka bisa jadi agen penular umur-umur remaja yang mobilitas tinggi, mereka masih berkumpul, masih ketemu dan segala macam. Jadi saat ini kita masih terbatas umur 12 sampai 17. Di bawah itu belum ada rekomendasi yang bisa kita keluarkan untuk vaksinasi COVID-19. Nah, anak-anak umur 12 ataupun 17 tahun, kalau dengan ada penyakit jantung, berarti termasuk syarat tadi yang dengan penyakit jantung. Misalnya dia ada kelainan jantung bawaan, VSD, atau bocor klepnya karena penyakit jantung rematik seperti tadi. Nah, kita harus kembali lagi lihat anaknya stabil atau tidak. Nah, kriteria stabil atau tidak pada anak ini udah kita buat juga panduannya dari Perki. Yang penting satu, tensinya nggak ngedrop ya. Jadi kalau tensinya terlalu rendah, itu kita anggap tidak stabil. Kan jarang ya anak tinggi, justru banyak anak tensinya rendah. Jadi kalau anak tensinya bagus, bisa divaksin. Kedua, anak tidak sedang dalam kondisi gagal jantung, jadi nggak lagi sesak napas, divaksin. Nah, itu bahaya. Ya, atau nadinya ngebut banget, sampai 200, divaksin, jangan. Nah, atau nadinya lambat banget, di bawah 50, divaksin, ya nggak boleh juga, gitu. Nah, jadi atau anaknya karena penyakit jantungnya sampai nggak sadarkan diri, ya nggak boleh juga. Jadi kondisi-kondisi seperti itu yang dikategorikan stabil pada subset anak 12 sampai 17 tahun tadi. Jadi masih terbatas ya dokter Islam, nggak semua anak bisa divaksin. Seperti itu. Ya, betul. Lalu dok, menyambung pertanyaan berikutnya dok, ini dari teman-teman Sobat Perki juga. Saya ingin bertanya kepada dokter Adit. Selamat malam dokter. Anak saya menderita penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan apabila terinfeksi COVID dapat mengalami gejala yang berat seperti komorbid pada pasien-pasien jantung yang sudah dijelaskan dokter Bambang sebelumnya dok. Silakan dokter Adit. Baik, terima kasih banyak. Jadi dari literatur memang disebutkan bahwa kalau anak itu tidak insidensi menjadi COVID beratnya nggak setinggi pada dewasa. Tapi memang begitu dia ada komorbid, contohnya dia punya penyakit jantung, pada kasus ini kayak VSD, itu meningkatkan resiko dia memang untuk bisa mendapatkan infeksi yang berat. Memang dapat, tapi tetap masih di bawah rate daripada dewasa. Jadi jawabannya memang bisa dengan anak yang dengan penyakit jantung terus kena COVID jatuh ke dalam COVID yang berat sampai masuk ICU dan segala macam itu masih bisa. Oleh karena itu memang kita anjurkan untuk anak-anak umur 12 tahun sampai 17 tahun untuk divaksinasi untuk memutus penyebaran ini. Sementara anak-anak di bawah itu kan umumnya less mobile ya. Mereka lebih banyak ikut orang tuanya di rumah dan biasanya terinfeksinya dari keluarganya, nggak dapat dari luar gitu. Jadi itu yang kita usahakan untuk putus. Makanya di sini peranan adult, orang tua sangat penting sekali untuk divaksinasi. Ya, jadi untuk protek anak-anak di bawah 12 tahun, kuncinya di orang tuanya. Demikian Dr. Islam. Terima kasih Dokter Adit. Seperti kita ketahui ya dok, memang akhir-akhir ini tuh justru klaster keluarga ya dokter. Timbul banyak sekali klaster di keluarga. Mungkin sekarang kita udah ngerasa dulu tuh masih, mungkin belum kerabat dekat. Akhir-akhir ini kerabat kita sudah mulai terinfeksi COVID. Jadi mungkin buat teman-teman Sobat Perki lebih patuh lagi protokol kesehatannya. Dan dari Perki sendiri berharap dengan adanya edukasi seperti ini bisa mengedukasi teman-teman dan teman-teman juga bisa mengedukasi keluarga sekitar dari teman-teman Sobat Perki. Lalu pertanyaan lagi nih dok dari teman-teman Sobat Perki dok.
Saya ingin bertanya kepada Dokter Bambang. Dok, kebetulan ayah saya mengidap penyakit jantung koroner yang juga merupakan penyintas dari COVID-19. Saat ini, apakah tetap boleh diberikan vaksinasi, Dok? Jika boleh, kapan kira-kira waktu untuk dapat diberikan vaksinasi, Dokter? Oke, ya terima kasih Sobat PRG pertanyaannya. Jadi untuk yang menderita penyakit jantung koroner, tetap boleh menjalani vaksinasi tadi dengan syarat sudah stabil. Stabilnya apa? Dalam 3 bulan terakhir itu tidak ada keluhan sakit dada yang berulang, tidak ada sesak nafas yang berulang. Untuk aktivitas sehari-hari di rumah bisa dikerjakan tanpa keluhan. Dan kalau memang sudah pernah terpapar COVID sebelumnya kayaknya tadi ya pertanyaannya ya Dokter Islam ya. Iya, Dok. Nah, kalau sudah pernah terkena atau terpapar COVID, maka kita tunggu 3 bulan dulu ya. Jadi 3 bulan sesudah terpapar COVID dan sudah pulih dengan baik, barulah direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin. Jadi jangan buru-buru, kalau baru habis kena, tunggu 3 bulan dulu. Gitu. Oke. Apakah ada tambahan, Dok, dari Dokter Adit, Dok? Setuju, Dok. Setuju. Lalu, Dok, menyambung pertanyaan berikutnya, Dok. Lalu, bagaimana, apakah diperlukan juga jarak, Dok? Tadi Dokter sudah menjelaskan setelah terinfeksi COVID, menjadi penyintas COVID, 3 bulan sudah boleh dilakukan vaksinasi. Bagaimana dengan pasien-pasien jantung yang dilakukan intervensi, Dok? Baik tindakan minimal invasif maupun tindakan pembedahan. Bagaimana caranya agar dapat diberikan vaksinasi COVID-19, Dok? Mungkin Dokter Bambang, silakan, Dok. Oke, untuk yang nanti yang terkait operasi pada penyakit jantung bawaan atau intervensi pada penyakit jantung bawaan nanti Dokter Adit ya. Kalau untuk yang dewasa, misalnya habis operasi bypass untuk koroner atau habis menjalani operasi perbaikan atau penggantian katup jantung atau habis menjalani tindakan kateterisasi dan pemasangan ring pada penyakit jantung koroner, itu boleh ketika sudah selesai tindakan sama kondisi stabil 3 bulan sesudah itu silakan untuk vaksin gitu. Untuk yang penyakit jantung bawaan, operasi dan lain-lain, silakan Dokter Adit. Baik, terima kasih Dok. Jadi kalau intervensi non bedah pada pediatrik misalnya dia tutup ASD gitu ya dengan device atau VSD dengan device selama dia memenuhi kriteria tadi usia 12 sampai 17 tahun dan klinisnya stabil, maka dapat dilakukan vaksinasi. Dan memang belum ada kan memang elektif ya kalau kayak gitu dan pasien tidak ada gejala sudah terkontrol lebih dari 3 bulan boleh langsung dilakukan vaksinasi. Jadi nggak perlu menunggu dari selesai tindakan 3 bulan, nggak perlu. Ya selama dia 3 bulan terakhir terkontrol walaupun di tengah-tengah dia dilakukan tindakan sih kita boleh vaksinasi. Jadi seperti itu, Dokter Islam. Untuk operasi sendiri biasanya menunggu pemulihan operasinya juga sama seperti Dokter Bambang ya di anak juga sama. Karena anak di sini kan adolesen umurnya 12 tahun ke atas yang diperbolehkan vaksinasi. Yang di bawah 12 tahun belum dianjurkan untuk vaksinasi. Demikian Dokter Islam. Baik, Dokter. Terima kasih. Saya mau ngucapin lagi buat teman-teman Sobat Perki, terima kasih sudah bergabung di acara Heart to Heart live IG dari Perki malam ini. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan teman-teman dapat mengajukan di kolom komentar. Lalu Dok, ada pertanyaan berikutnya Dok dari teman-teman Sobat Perki Dok. Dokter, izin bertanya, apakah kita boleh mendapatkan jenis vaksin yang berbeda Dok antara vaksin pertama dan yang kedua Dok? Bagaimana sebenarnya yang direkomendasikan dari Perki Dok? Oke, jadi shot yang pertama dengan yang kedua mereknya beda gitu ya? Iya Dok. Ya, sementara ini dari hasil studi yang sudah ada di luar, yang dianjurkan adalah dosis pertama dan dosis kedua itu diberikan dengan vaksin jenis dan merek yang sama, ya.
Kenapa? Karena memang vaksinasi yang dosis kedua itu ditujukan untuk memperkuat kerja dari vaksin itu untuk merangsang sistem kekebalan tubuh kita. Jadi tentu yang disarankan adalah vaksin pertama dan vaksin kedua dengan jenis atau merek vaksin yang sama. Namun demikian, ini sedang cukup banyak diteliti di luar. Ada kemungkinan kalau ada kelompok masyarakat tertentu yang berisiko tinggi seperti tenaga kesehatan dan kemudian memang sehari-hari merawat pasien COVID, sehari-hari harus bekerja di pelayanan publik, ya, seperti tenaga kesehatan, anggota TNI, Polri, pelayan masyarakat yang lain, itu memang sudah mulai ada studinya di luar bahwa pada populasi khusus yang rentan ini bisa diberikan booster atau vaksinasi dosis yang ketiga dengan jenis atau merek yang berbeda. Namun untuk kepastiannya nanti ini kita tunggu ya rilisnya dari Kementerian Kesehatan dan juga dari Badan POM. Sementara ini sih kalau menyambung pertanyaan yang tadi, dosis pertama dan kedua itu harus dengan jenis dan merek yang sama. Baik dok, terima kasih. Apa ada tambahan dok dari Dr. Adit? Setuju dengan Dr. Bambang bahwa itu saat ini rekomendasinya harus yang sama ya, karena memang mekanisme dua vaksin ini berbeda juga. Cara metode dia untuk membangkitkan sistem imun kita itu berbeda. Jadi untuk mencapai angka kekebalan tubuh yang diinginkan itu harus dengan vaksinasi yang sama, ya 2 kali. Dan nanti mungkin ada wacana untuk yang 3 kali sesuai dengan yang Dr. Bambang katakan. Demikian Dr. Islam. Oke. Lalu dok, berikutnya dok, ini banyak sekali dok yang menanyakan. Dokter, saya ingin bertanya, apakah vaksinasi aman pada pasien-pasien dengan riwayat aritmia dok? Ayah saya menderita aritmia dengan riwayat SVT berulang. Apakah boleh diberikan vaksinasi dok? Apakah aman? Mungkin Dr. Bambang, silakan dok. Baik. Jadi Sobat Perki, aritmia atau gangguan irama jantung itu ada banyak sekali macamnya. Tadi yang salah satu yang disebutkan yang namanya supraventricular tachycardia atau SVT itu salah satu yang cukup sering dan bisa dialami oleh berbagai usia, termasuk yang masih muda. Kalau memang masih sering kambuh, walaupun sudah diberikan obat-obatan oleh dokter jantung yang merawat, maka saya sarankan berkonsultasi dulu dengan dokter spesialis jantungnya. Tapi kalau misalnya kondisinya pernah di masa lalu, misalnya 1-2 tahun yang lalu pernah, tapi jarang sekali kambuh, terakhir kambuh misalnya 6 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, dan respon cepat dengan obat, maka itu tidak apa-apa, boleh dan aman untuk divaksin. Tapi kalau masih sering kambuh, misalnya seminggu sekali pasti kambuh dok, berdebar terus cepat rasanya, apalagi sampai sempat keliengan atau rasanya seperti huyung mau pingsan gitu ya, itu tanda-tanda kondisi jantungnya tidak stabil. Jadi lebih baik berkonsultasi dulu dengan dokter jantung yang selama ini merawat untuk mendapatkan saran yang paling baik. Itu mungkin Dokter Islam. Baik dok, terima kasih. Lalu ada pertanyaan berikutnya dok. Dokter, selamat malam. Terima kasih atas penjelasannya dokter. Saya ingin bertanya kepada Dokter Adit. Saya telah melakukan vaksinasi yang pertama dok. Lalu saat saya menunggu pemberian vaksinasi yang kedua, saya terkena COVID-19 dok. Pertanyaan saya baru selesai menjalani isolasi mandiri dok dan dinyatakan negatif. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah vaksin kedua tetap dapat diberikan dokter saya untuk menjalani dan apakah akan berbahaya dok terhadap saya? Silakan dok. Oke, terima kasih. Jadi itu cukup umum ya, sering banget terjadi antara vaksin pertama sama vaksin kedua itu pasiennya orangnya terkena COVID-19. Jadi
walaupun pasien sudah terkena COVID-19, baik sebelum vaksin pertama atau setelah vaksin pertama, namun belum dilakukan vaksin kedua, maka itu tetap harus dilakukan vaksinasi yang keduanya. Tapi memang jaraknya dianjurkan 90 hari atau 3 bulan dari sejak sembuh daripada COVID-19. Kenapa demikian? Kenapa tetap? Jadi goal vaksinasi ini adalah supaya tentara kita itu mencapai jumlah yang cukup untuk melawan COVID-19. Vaksinasi pertama itu tidak cukup, makanya diperlukan 2 kali vaksin. Jadi orang dikatakan terproteksi secara klinis gitu ya, secara studi dikatakan terproteksi menggunakan vaksin tersebut apabila sudah 2 kali vaksinasi. Jadi kalau 1 kali itu belum terproteksi. Jadi cukup sering tuh 1 kali vaksin kena. Nah itu tetap harus dapat yang kedua walaupun dosis disuntikan 90 hari ya, 3 bulan setelah sembuh daripada COVID-19 tersebut. Ya. Jadi goalnya supaya jumlah tentaranya itu cukup. Jadi nggak cukup tuh dengan hanya 1 kemakan lagi sama COVID-nya gitu kan. Jadi harus ditambah ya 30 hari setelahnya. Dan cukup aman. Beberapa studi udah membuktikan jadi tidak merubah tingkat keamanan apabila pasiennya sudah pernah COVID terus dilakukan vaksinasi lagi. Selama tadi ya sudah 90 hari. Jadi cukup aman. Mungkin ada tambahan, Dok? Silakan. Dr. Bambang, ada mau tambahan, Dok? Ya, setuju dengan yang disampaikan Dr. Adit. Yang penting nanti yang setelah 3 bulan setelah terkena COVID, vaksin dosis keduanya harus sama dengan vaksin yang pertama ya, seperti tadi. Tetap harus dengan jenis dan merek yang sama. Baik, terima kasih. Dok, sebelumnya nggak berasa, Dok, ternyata sudah hampir 1 jam, Dok, kita diskusi mengenai vaksin. Ini sebenarnya masih banyak sekali, Dok, pertanyaannya, Dok. Mungkin nanti berikutnya buat teman-teman Sobat Perki, nanti teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman tetap bisa ngikutin acara berikutnya dari segmen Heart to Heart dari Perki, teman-teman bisa follow IG-nya terus, dan jangan lupa saksiin nanti acara-acara live berikutnya dengan bintang tamu yang kece-kece nih, kayak Dr. Adit dan Dr. Bambang nih hari ini, ya Dok. Lalu Dok, sama host kece kayak Dr. Islam ya. Hostnya nggak hit ya, Adit ya. Banyak sekali Dok. Teman-teman Sobat Perki yang ngucapin terima kasih Dok. Dan sebelumnya Dok, sebelum nanti kita masuk ke segmen terakhir, jadi saya mewakili dari teman-teman Perki untuk semuanya, pandemi ini memang tidak hanya merenggut kebebasan kita, namun orang-orang yang kita kasihi. Tenaga medis sebagai garda terdepan memiliki tingkat keterpaparan yang tertinggi. Tidak sedikit tenaga medis yang jatuh sakit, bahkan harus berpulang ke rahmat Allah. Kami, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, merasa sangat kehilangan dan turut berbelasungkawa atas gugurnya tenaga medis. Semoga amal dan ibadahnya diterima Tuhan Yang Maha Esa dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Mari kita tetap saling jaga agar menang dalam peperangan ini. Dan mungkin sebelumnya saya mempersilakan mungkin dari Dr. Bambang terlebih dahulu, Dok, take home message buat teman-teman, Dok. Dan yang terpenting saya kira juga, Dok, bagaimana buat teman-teman juga jadi lebih mudah untuk meyakinkan orang-orang yang takut divaksin agar percaya kalau ini memang salah satu cara untuk kita cepat mencapai herd immunity dan mencegah penyebaran dari virus COVID-19 ini sendiri, Dok. Oke, terima kasih Dr. Islam. Jadi Sobat Perki semua, pandemi ini memang berat untuk kita dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk berusaha melewati fase-fase yang berat ini. Teman-teman dan Sobat Perki bisa berkontribusi dengan menjaga diri dan keluarganya masing-masing. Ya, nomor 1, stay at home. Yang kedua, kalau harus keluar rumah ya, lakukanlah prokes 5 dan 6M itu. Ya, itu paling penting. Mungkin kedengarannya klise, tapi itulah satu dari 2 cara yang akan efektif untuk kita menyelesaikan pandemi ini. Dan untuk terkait topik kita hari ini tentang vaksinasi, Sobat Perki jangan khawatir bahwa vaksinasi itu secara umum sangat aman, bahwa ada kejadian yang tidak diharapkan yang bisa terjadi, itu sangat jarang dan risikonya jauh lebih kecil dibandingkan dengan manfaatnya.
Dan itu sudah dibuktikan bahkan yang ada penyakit jantung, baik penyakit jantung bawaan, penyakit jantung rematik, penyakit jantung koroner, penyakit jantung karena hipertensi, diabetes, dan lain-lain, itu tetap disarankan untuk menjalani vaksinasi kalau kondisi jantungnya stabil yang ditandai dengan paling tidak 3 bulan terakhir tidak ada sesak yang berat, tidak ada sakit dada berulang, bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan kuat dan tidak ada keluhan. Dan satu lagi yang terakhir, obat jantung yang rutin diminum yang disarankan oleh dokter jantung yang merawat, tolong untuk tetap diminum dan jangan sekali-kali dihentikan tanpa saran dari dokter sebelum ataupun sesudah menjalani vaksinasi. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Amin. Terima kasih dok. Silakan dok dari dokter Adit dok. Ya, terima kasih Dokter Islam. Jadi tetap ini pandemi kan luar biasa sekali. Ya, tetap kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita semakin mendekatkan diri pada Allah, bertawakal, dan tidak lupa kita ikhtiar juga. Seperti yang sudah dikatakan Dokter Bambang, prokes diperketat, jangan sampai kecolongan, masker, cuci tangan, jaga jarak, semua ya. Kemudian vaksinasi. Jangan takut untuk vaksinasi, apalagi pada teman-teman yang ada keluarga atau dirinya memiliki penyakit jantung. Tadi kita sudah banyak diskusi, banyak belajar hari ini bahwa aman, insya Allah aman untuk vaksinasi pada pasien-pasien dengan penyakit jantung selama Anda atau keluarga Anda stabil. Jadi segera ke dokter jantung Anda, tanyakan apakah ACC untuk vaksinasi. Selama stabil pasti ACC. Ya, jadi itu aja. Semoga kita bisa melewati pandemi ini bersama-sama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Dr. Bambang dan Dr. Adit sudah mau berdiskusi dengan buat teman-teman Sobat Pergi malam ini ya dok. Terima kasih sekali dokter. Ya, terima kasih Dokter Islam. Terima kasih Dokter Islam. Dokter Bambang, terima kasih sobat-sobat banyak. Pergi semua, Dokter Adit. Terima kasih Stay safe ya hadirin. dok. Sehat-sehat dokter. Oke. Yuk. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam dok. Salam. Waalaikumsalam. Oh ini ininya saya ya, matinya gimana nih? X aja. X. Lanjut sesi 2 kayaknya dok. Oke. Oh ada X, Tolong, Mas Bams di tolong atas. beritahu saya cara matikannya gimana. Oke, Mas Bams aku tutup duluan ya. Stay safe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Islam, Terima kasih, thank you. Thank you, Dit. Islam. Ya.